Waalaikumsalam, Bapak. Ya rencananya besok saya akan mengobservasi ini. Iya, betul. Jadi tujuannya kita berbincang ini, kita akan ada wawancara nih, pra-observasi dari sebelum video akan diobservasi, kan berbincang dulu terlebih dahulu. Ya, siapa? Ibu rencananya besok itu akan mengajar di kelas mana? Di kelas 7, Bapak. Pasti. Iya. Mata pelajarannya? Pelajaran ini apa? Pelajaran prakarya, Pak? Iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu bahwa siswa mampu memahami jenis, karakteristik, bahan bintang minat. Iya. Nah, terus Bu, kira-kira nih yang akan Ibu fokuskan dalam pembelajaran nanti itu apa tuh kira-kira? Insya Allah sih ya, saya nanti akan fokuskan ke keaktifan siswa. Oh, aktivitas. Iya. Di bagian mananya tuh yang aktif itu? Di bagian tugas kelompoknya, Pak. Jadi ketika berkelompok, Ya. Ibu akan menilai keaktifan dari siswanya. Betul, Pak. Nah, terus Bu, kok Ibu pengennya ngambilnya aktivasi itu sih? Kenapa nggak yang lain? Kenapa tuh Bu? Karena saya pengen melihat anak-anak itu semangat dalam belajar gitu, Pak. Pengen semua aktif gitu dalam berkelompok tersebut. Jadi jangan sampai ada yang satu siswa enak-enak ngobrol, yang lainnya bekerja. Jadi saya pengen kompak. Oh, iya benar juga ya. Kadang-kadang Ya. kalau kita mau dikelompokkan ada yang di pinggir aja ya, ada yang di mana? Ada yang bercanda juga gitu kan. Ya. Nah terus Bu, kira-kira ada nggak sih Bu nih masalah-masalah ya, yang terjadi sehingga Ibu malah ngambilnya ini pengen berkelompok nih? Ada juga sih ya masalah siswa, ada satu orang siswa tuh ya ketika berkelompok gitu, ketika tugas individu dia nggak ngerjain itu satu orang siswa, makanya saya memilih untuk berkelompok. Jadi ada beberapa siswa Yang tidak mengerjakan. Iya, mencoba untuk berkelompok. Tapi Bu, ada nggak sih Bu, kalau sekarang kan Ibu pengen nyoba secara berkelompok nih ya, diskusi ya, Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih alternatif lain? Kira-kira mau ambil apa nih kira-kira kalau jika ini nggak berhasil gitu? Ada kayak ngambil alternatif lain sih? Ada juga Pak. Materi pembelajaran yang lebih menyenangkan yaitu yang puisis itu Pak. Oh, krisis ya, krisis. Iya. Oke lah, kalau krisis itu boleh dicoba tuh sebagai alternatif solusi kalau ini masih kurang berhasil ya Bu ya. Tapi kalau krisis itu kayaknya ada kendalanya juga Bu ya. Iya, yang pastinya karena kan sekolah kita adanya di pegunungan ya Pak ya, tapi kendalanya itu ya jaringan Pak sama sinyal gitu ya, yang jelek yang kadang lupa kayak gitu Pak. Jadi itu alternatif kalau diskusi ini nggak berhasil. Ya, betul. Ya. Nah terus Bu, karena rencananya kita besok, berarti Ibu besok akan menggunakan diskusi kelompok. Iya, betul. Terus kira-kira persiapan untuk besok itu udah berapa persen Bu? Udah 100% Udah Pak. 100%. Iya, saya siapin. Udah siap tempur berarti Bu Iya, ya? udah siap. Jadi besok ketika observasi udah langsung gitu. Jadi tidak bikin maksudnya dadakan kayak gitu. Udah saya persiapkan. Pokoknya besok udah tinggal showtime. Oke, gitu Pak. Oke lah, berarti besok jam berapa saya lupa tadi? Jam pertama. Jam pertama, oke, jam Iya. pertama di kelas 7 dengan materi prakarya. Iya. Insya Allah saya akan siap, tapi saya akan lihat Iya. bagaimana Ibu mengajar, kita akan menggunakan seperti akademik sama observasi. Siap Bapak. Itu good luck buat Ibu, semoga sukses karena Amin. perencanaannya juga udah matang nih ya. Iya, Bapak betul sekali. Semoga sukses, kalau itu kita tunggu dan mudah-mudahan Sesuai dengan harapan ya, juga. gitu Bapak. Oke. Nah itu bentar Ibu. Iya, siap Ketemu Bapak. lagi Makasih besok ya Pak ya. di kelas 7. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ayah dan ibu ya. Di kelas 7A ini kelas yang dalam keadaan bahagia. Ayo semangat kan kumpul dengan ibu di sini. Ya. Coba kalau semangat tunjukin ke ibu kalau kalian semangat. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Terima kasih buat apa ya anak-anak ya. Oke. Terus sebelum menunjukkan pelajaran, jangan lupa kita untuk selalu berdoa. Silakan Kak Awas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas dan pembicaraannya. Baik anak-anak, sebelum belajar maka ibu akan mengecek kehadiran ibu ya. Ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini, oke? Siap? Selalu ya. Yang pastinya. Oke, dapat. Kemudian Edi, Hendro, ada ini apa nggak ada tentang tulisnya masih kabar? Nggak ada. Apa aja ya? Baik. Kemudian Iman, Jumaina, oke. Oman, kemudian Mansur. Ya. Fahri, kemudian Irwan, oke. Nanda, Rania, Rio, kemudian Roma, Sandria, Siti Lailatul Fitria, Muhammad Ridho. Ada kabar? Sudah ya. Jadi apa ya? Oke. Adit? Mana Adit? Oh iya, yang semangat nih belajarnya ya. Oke, terima kasih. Berarti hari ini yang tidak hadir itu hanya 2 orang ya. Hanya Hendro dan Ridho. Belajar, maka kita kesepakatan kelas dulu ya. Dulu kan pernah bikin kesepakatan kelas ya. Ya. Ini bagaimana kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas yang kita pernah bikin yaitu ada 6 poin ya anak-anak ya. Yang 6 poin ini yang pertama, hadir di kelas tepat pada waktunya. Mau diubah nggak ya? Kira-kira. Yang nomor 1, hadir di kelas tepat pada waktunya. Mau diubah apa? Sesuai aja? Sesuai. Jadi bahwa kalian itu datang ke kelas ini harus tepat pada waktunya. Tidak kurang dari detik. Masuk jam 7.30, maka sebelumnya itu kalian harus sudah hadir di dalam kelas. Setuju ya? Ini maksudnya kalimat positif atau negatif nih? Hadir di kelas tepat pada waktunya. Berarti ini tidak usah diubah ya. Udah masuk ke kalimat positif. Oke. Yang kedua yaitu menjaga kelas bersih dan kondusif. Alhamdulillah ya, di kelas kedua ini sudah sesuai ya. Jadi bahwa kelasnya itu sudah rapi, bersih, kemudian anak-anaknya juga pada saat belajar sudah kondusif. Ya, tidak dalam keadaan berisik. Itu udah bagus ya, tapi menurut kalian kira-kira mau diubah lagi nggak itu? Yang nomor 2, yang menjaga kelas bersih dan kondusif bagaimana? Diubah lagi? Atau misalkan ada tambahan nanti? Gimana kira-kira?
yang nomor 3 sampai yang nomor 6 jangan di oke, kita bahas yang nomor 3. Nomor 3 itu ya membawa buku tulis prakarya. Sekarang kan kita belajar prakarya. Masa belajar prakarya kalian membawa buku IPA? Ini tidak boleh dia. Kalau pelajaran prakarya khusus bukunya buku tulis prakarya. Ya, siap ya, sesuai kan? Sesuai. Kalimatnya positif atau negatif? Positif. Baik. Yang nomor 4 yaitu mengikuti pelajaran dengan aktif dan penuh semangat. Kira-kira sesuai dari di poin yang keempat ini. Semangat dan tidak ada yang ngantuk atau tidak ada yang tiduran itu di dalam kelas? Tidak ada ya. Benar nih. Insya Allah ya, mudah-mudahan kelas 7 ini dalam pasang KBM ini tidak ada yang tidak tidur ya, mesti dalam keadaan tidur. Kalau dibaca tidur nggak ada. Karena anak kelas 7 ini anak yang baik-baik ya, yang pastinya ya. Tidak ada yang di luar tempat. Dari kalimatnya udah oke itu? Ya, udah sepakat ya. Kemudian nomor 5 yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh kalimatnya positif atau negatif? Positif ya. Kalau yang negatif kan tidak boleh. Ini kan mengerjakan ya, tidak mengerjakan maksudnya. Jadi mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada yang tidak mengerjakan? Kira-kira ada ya, insya Allah ya. Baik-baiklah kita sederhana. Kemudian yang nomor 6 yaitu berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Sudahkah seperti di kesepakatan belajar ini? Kalian kira-kira? Insya Allah ya. Jadi anak sekolah itu atau peserta didik yang baik itu yaitu berperilaku yang baik, yang sopan ya, tidak boleh berkata kasar ya, harus sopan santun. Apalagi kalau sama guru ya, harus bisa membedakan antara bicara dengan guru dan bicara dengan sampai SMP 4 ini membawa anak yang baik. SMP bicara kasar itu ya jangan ya. Yakin kalian anak yang baik ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi di poin berikutnya. Kira-kira ada yang ditambah? Ada apa kira-kira? Dibolehkan bawa HP. Dibolehkan bawa HP, tapi dalam keadaan tidak bersuara. Ini apa bahasanya? Bahasa Cibolegernya apa kira-kira? Dimatikan, bukan dimatikan, di silent ya. Ada tambahan ya berarti ya. Nomor 7. Apa tadi? Dibolehkan membawa HP ya. Membawa HP. Di silentnya tidak digunakan ya. Gitu ya, kira-kira. Ada lagi apa? Yang ini nomor 7 udah sepakat? Dibolehkan membawa HP tapi tidak disuarakan atau desain. Ya. Ini poinnya ada 7 poin ini. Ada tambahan lagi kira-kira dari semuanya? Dapat? Ada tambahan lagi? Atau Santia? Ari? Yang lainnya silakan. Kalau ada tambahan boleh silakan. Udah cukup atau bagaimana nih? Oke, sepakat ya, udah cukup ya. Berarti kesepakatan kelasnya ada perubahan, ada tambahan yaitu 1 ya. Itu dibolehkan membawa HP. Dibolehkan. Kira-kira masuk ke positif atau negatif? Positif ya. Oke, bagus ya. Oke, kita buat. Oke.
kebaikan bahan buatan. Bahan halal dan buatan ini bisa dijadikan rajin. Apalagi di daerah sini di lingkungan dekat Baduy ya. Baduy sangat identik sekali dengan ciri khas yaitu kerajinan dari Baduy. Maka bisa itu dipasarkan ya keluar ya. Itu ciri khas ciri apa di lingkungan kita ya anak-anak ya. Oke, sekarang ibu akan bertanya. Maka kalian masih ingat atau tidak mengenai limbah? Masih ingat dengan limbah? Oke. Siapa kalian yang mau peduli tentang limbah? Ada satu banyak limbah ya. Kalian mau peduli atau tidak ada banyak limbah? Baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah kalian. Ada tidak kira-kira yang pertama? Apa? Siap ya? Insya Allah. Ya. Siap bagaimana dengan cara mengelola limbah, baik limbah organik ataupun limbah anorganik. Kemudian bahwa limbah itu ya cara pengolahan itu berdasarkan apa yang dinamakan dengan prinsip ya. Ada yang berdasarkan yang pertamanya yang berdasarkan ujungnya. Nah, silakan dilatih sama kalian. Ada berapa poin itu kira-kira? Ada di apa saja? Oke, hebat. Berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan yang kalian masih ingat dengan materi yang sebelumnya ya. Oke, jadi sebagai generasi muda, maka kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dari sekarang ya, ditanamkan ya. Tentang kalian peka dan peduli apabila di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah ada limbah atau ada sampah. Oke. Yuk kita breaking dulu. Silakan berdiri di samping kursi. Ya, boleh. Yang sana. Ayo, yang bisa yang semangat ya. Ayo keluarkan gayanya. Gaya pasti bagaimana? Pasti. Awas ingat, nanti ada yang bagian depan. Fokus semua ya. Oke, silakan dilanjutkan. Limbah lunas ya. Sebenarnya ada kompetensi dasar ya. Bahwa kompetensi dasarnya yaitu tentang memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah lunas. Tadi ya kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu bahwa peserta didik memahami jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunas berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Itu ya, tentang tujuan
merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kulit buah-buahan, kulit kacang, kemudian dedaunan dan batang tumbuhan. Oke, kemudian contoh dari limbah lunak organik diantaranya limbah kertas, maksudnya organik ya, limbah kertas. Kemudian yang kedua apa itu? Limbah lunak. Coba deh, ibu pengen tahu sampai sejauh mana kalian mengamati tentang limbah lunak organik. Perhatikan ya, di sini kan gambarnya kecil, jadi nggak kelihatan banget ya. Maka ibu ada gambar yang ini yang lebih besar biar kalian melihat, mengamati ya. Nah, ini dia. Kira-kira ini gambar apa ya? Sok gambar kulit jagung. Maksudnya ini ke organik atau anorganik ya? Organik. Bagus ya. Ada lagi nih. Kemudian, di bawah kira-kira anak-anak? Kulit kacang. Kacang apa nih? Suhu. Kacang suhu. Bahasa di Bolivia ya. Ini teh kacang tak? Ini bisa dijadikan kerajin. Ya, oke, bagus. Tangan tak udah bisa. Dan ini, coba amati, lihat sama kalian gambar apa ini? Kelopak pisang. Ini termasuk dalam contoh limbah lunak organik. Pisang yang ada di depan sekolah kita itu, yang sama kalian suka ditarik-tarik gitu ya, itu maksudnya ke organik atau anorganik? Organik. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada limbah kertas ya, limbah kertas orang. Kalian apa kertas yang sobek-sobek itu ya, itu masuk juga ke limbah organik. Apa namanya limbah apa? Kertas ya. Awalnya kan kalau di sini tidak kelihatan jelas banget ya, maka ibu sengaja buat meja. Oke. Kemudian silakan ini, Edi, kira-kira ini gambar apa ya? Limbah pare. Limbah pare ini namanya limbah jerami ya. Nah, memang bagus sih. Pare itu bahasa Sunda ya. Oke, pare. Tepuk tangan juga. Makasih ya ya. Bisa menjawab ya. Jangan ditawain ya. Bagus ya ini mau bisa menjawab. Oke, kalau ini limbah apa kira-kira? Salak. Salaknya apa kulitnya yang suka dimakan sama kalian? Salak. Tapi kalau kulitnya ya yang pastinya. Oke, tepuk tangan juga. Kalau ini limbah apa namanya ya? Nada, coba lihat Nada. Ini apa Nada? Kulit bawang. Betul kan? Tadi contoh dari limbah lunak organik. Kita lanjut ke limbah lunak
tugasnya itu dipresentasikan di depan kelas. Perwakilan satu kelompok, satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari tugas ya di sini orang. Halo. Paham ya? Jadi kalau tugasnya sudah selesai, siapa yang dulu boleh nggak apa-apa? Siapa yang duluan boleh dipresentasikan ke depan untuk menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas. Boleh, tidak berurutan juga tidak apa-apa, mana yang sudah beres aja mengerjakan tugasnya ya. Kemudian ini soalnya ada 3. Perhatikan, soalnya ada 3. Nah, yang pertama yaitu tentukan jenis bahan limbah lunak anorganik yang akan diteliti. Jadi yang akan ditelitinya sama kalian bukan limbah organik, tetapi limbah lunak anorganik. Limbah apa sih tadi? Anorganik. Yang kalian teliti itu limbah lunak anorganik. Yang kedua, buatlah contoh tindakan dan pengolahan limbah lunak anorganik ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian udah beres nomor 1 dan nomor 2, maka di sini di nomor 3 ungkapkan perasaan kalian. Kalian senang atau tidak dengan tugas seperti ini? Ungkapkan sama kalian ya. Yang nomor 3. Nomor 1 ini di sini tulis nama anggota kelompok. Jangan lupa. Sekarang anggotanya siapa aja? Kelompok 1, kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama. Kemudian kelas, jangan lupa kelas 9, kelas 8 atau kelas 7 ini? Khawatirnya ibu ngisi kalian kelas 9 ini ya. Jangan lupa ya. Kemudian mendeskripsikan tindakan pengolahan limbah lunak. Jenis limbah lunak apa yang akan kalian teliti? Contohnya ibu berikan contoh, silakan. Untuk jenis yang akan kalian teliti bebas ya. Yang penting masuk ke dalam jenis limbah anorganik yang mengikuti materi. Kelompok 2 misalkan nama anggotanya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, silakan kerjakan. Di sini di nama kelompoknya tulis kelompok berapa dulu, baru nama anggota ya. Oke. Silakan kerjakan dengan baik ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Yang penting kalian bekerja sama dengan baik. Tidak boleh ada yang satu kerjakan, yang lainnya ngobrol. Tidak boleh ya. Harus bareng-bareng, kompak ya. Jadi dinilai juga sama itu dari kekompakan kalian. Apakah bareng atau tidak mengerjakannya ya. Oke, silakan. Nanti yang mempresentasikan satu orang ke depan siapa nanti ya. Tapi jangan saling hidup-hidup gitu. Jangan ya gitu. Silakan Anda dikerjakan dengan baik. Kalau nggak ini digeser ke sini duduknya. Geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini.
misalkan udah beres, silakan untuk dipresentasikan di depan kelas. Tidak berurutan juga tidak apa-apa, maksudnya tidak dari nomor apa, tidak dari kelompok 1, 2, tidak apa-apa. Yang penting siapa yang dulu udah beres, boleh dipresentasikan di depan kelas. Oh, udah beres ya? Kelompok? Ya, silakan lagi coba mempresentasikan. Mobil yang lain. Kami merasa senang karena bisa mencegah adanya pencemaran lingkungan yang bisa disebabkan oleh limbah yang tidak bisa diolah. Selain itu, rasa senang juga bisa timbul karena informasi kritis 3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya untuk mempresentasikan di depan kelas. Sekarang kelompok mana lagi nih yang udah boleh ke depan untuk mempresentasikan? Kelompok 3 sudah? Udah beres? Boleh ke depan silakan. Oke, kelompok 3. Oke, silakan. Iya. Jenis limbahnya apa? Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan. Wah, tinggal satu kelompok lagi nih. Kelompok 2 udah, kelompok 3 juga udah, kelompok 1 udah beres. Oke, boleh silakan untuk dipresentasikan. Kelompok 1 Santia. Silakan Santia. Yang keras Santia. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis tindakan pengolahan limbah lunak. Jenis limbah lunak kain pecah. Redus, mengurangi pemakaian kain pecah dapat dilakukan dengan tidak membagi pakaian yang berbahan kain secara berlebihan. Memilih pakaian dengan jenis dan bahan dasar yang disesuaikan. Perasaan kami senang karena dapat menggunakan dan memanfaatkan limbah kain pecah dapat meningkatkan dana kreativitas, dapat meningkatkan kembali bahan-bahan limbah kain pecah menjadi barang yang lebih bermanfaat, dan membantu memelihara lingkungan sekitar dari sampah atau limbah kain pecah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mungkin dari teman-teman atau dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan mengenai tentang styrofoam, tentang plastik, tentang kain pecah. Ada yang memberikan tanggapan lagi? Tidak ada? Ada? Oh, pas. Kayak bisa aja pas. Ada tidak? Pas gitu ya. Oke. Ibu rasa jawabannya bagus-bagus ya. Mengenai tentang jenis limbah anorganik ya. Tapi sama ibu dilihat dari berikut kompakannya lagi, kelompok 1 lebih kompak untuk mengerjakan tugas. 1 ibu kasih nilai 85. Nilai yang
Ada jenis limbah organik, ada jenis limbah anorganik. Kemudian limbah dapat dikategorikan yaitu dengan prinsip 3R. 3R itu apa? Serius dan resiko. Dari segi itu, jadi mudah-mudahan kedepannya kalian lebih semangat lagi belajarnya ya anak-anak ya. Baik, karena materinya sudah beres dan materi yang akan datang yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang proses produk kerajinan bahan limbah. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, berapa mau bertanya apa? Mengapa bahan limbah organik ya Pak? Disebut juga limbah basah ya. Karena limbah organik ini apa? Kandungan proteinnya cukup tinggi sehingga mudah untuk membusuk. Itu tadi ya, teman-teman. Dan yang lainnya sudah Pak? Oke, ya, alhamdulillah ya. Materi kali ini kita tutup dengan alhamdulillah. Kelas sebelum materi sudah, maka kita berdoa dulu. Silakan ke kelas. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Oke. Tadi keren banget ketika Ibu lagi mengajar nih. Alhamdulillah. Ya, anak-anak juga antusias banget belajarnya tadi ya. Ya, alhamdulillah. Oke nih Bu. Saya hari ini Ibu kan udah observasi. Iya, betul. Sekarang saya ingin melakukan pasca observasi nih Bu. Boleh. Ya, Kita akan lihat bagaimana hasil dari Ibu. siap. Saya juga udah ada beberapa poin-poin yang sudah saya buat dari hasil tadi Ibu observasi. Oke. Tapi sebelum kesana nih Bu, saya ingin bertanya sama Ibu. Iya, boleh. Kira-kira tujuan Ibu tadi barusan mengajar sudah tercapai belum ya? Menurut saya mah belum ya Pak ya. Iya, belum. Kenapa tuh kok bisa belum? Karena dilihat ada dari kekompakan anak itu belum kompak semua Pak. Jadi di antara kelompok 2 kalau nggak salah itu anaknya ada yang kerjasamanya kurang gitu. Kerjasamanya kurang. Iya. Terus Bu, kok bisa sih itu anaknya kerjasamanya bisa kurang gitu? Kira-kira kenapa tuh? Dia itu udah konsen ya, jadi banyak ngobrol gitu Pak. Nggak konsen, nggak fokus lah gitu ketika saya memberikan materi, ketika saya memberikan tugas. Jadi anak itu nggak benar-benar fokus gitu. Padahal sudah saya berikan ice breaking ya, dia semangat, tapi tetap aja gitu. Ada satu kelompok yang kurang kolaborasinya kurang banget gitu. Terus Bu, kalau menurut Ibu nih ya, kalau dari angka rentang 1 sampai 100 nih, kira-kira di angka berapa itu bisa tercapai? Kalau bisa tercapai ya di angka 80 menurut saya. Angka 100 terlalu tinggi ya. Terus Bu, di angka 80 itu kan masih ada space ya Bu untuk mencapai sempurna. Iya, Bu, ya? betul sekali. Tapi sebelum ke sana saya pengen tahu dulu nih Bu, kira-kira nih bagusnya Ibu, positifnya Ibu, kira-kira ketika Ibu lagi ngajar tuh apa sih kelebihan Ibu barusan mengajar? Kelebihannya ya. Iya. Kelebihannya sih ya, ini mah menurut saya pribadi nih ya, tapi nggak tahu sih kalau menurut Pak Febri ya. Iya. Bahwa saya itu mampu memberikan suatu perubahan dinamika belajar pada siswa, kemudian dengan memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan. Wah,
pantesan tadi juga pada antusias ya Bu, Iya. anak-anaknya juga ya. Iya. Ya, cuma tadi kata Ibu ada, emang sih ada, saya lihat juga ada Iya. kelompok berapa tadi saya lihat Iya, kelompok dua kalau nggak kelompok dua salah. tadi Iya, ya, kelompok dua. yang ada Yang yang anggotanya yang tidak kompak gitu. 90% lah kompak, yang 10%-nya itu yang tidak kompak. Hanya satu kelompok aja. isi betul juga itu kelebihan Ibu tuh. Iya. Terus saya pengen tanya juga nih Bu, Iya. kira-kira nih Bu ya, kekurangan Ibu barusan mengajar tuh apa? Kalau kekurangannya ya saya menyadari bahwa ilmu ya apa sih yang berkaitan dengan perbaikan perbaikan kualitas saya mungkin ya di situ. Kemudian dari karakter pribadi saya juga masih banyak kekurangannya yang harus diperbaiki. Oke, jadi saya bisa ambil keputusan gitu nih Bu. Iya. Barusan kekurangan Ibu katanya masih kurang bisa menguasai beasiswa. Iya. Terus juga tadi dalam pembelajaran juga masih ada beberapa kelompok yang Iya, nggak kompak ya. Iya, nggak kompak. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu solusi untuk memecahkan kedepannya ya? Ada Iya. nggak sih solusi untuk biar anak itu biar bisa kompak semua nih? Solusinya saya mau mencoba dengan metode pembelajaran itu dengan membuat kayak kuisis kayak gitu Pak. Wah, krisis ya. Iya. Krisis bisa menarik buat anak-anak ya Bu ya? Iya, itu Pak. Benar. Yang simpel juga ya. Tapi anak-anak udah pernah belajar krisis belum sih? Udah pernah, tapi sama Pak kurikulum. Iya, pernah diajari juga ya. Kebetulan ya. Kalau yang saya tahu krisis juga dia ada kelebihan sama kekurangannya Bu ya. Iya. Kekurangannya di bagian apa nih itu untuk diterapkan di sekolah Ibu di sekolah kita. Kekurangannya ya karena memang jaringan Pak. Karena kan sekolah di SMP 4 ini posisinya letaknya ada di pegunungan, jadi jauh dari perkotaan. Kadang-kadang sinyal bisa juga. Nah itu naik dia turun sih, Bu, ya. jaringan ya betul Pak. Lupa. Walaupun di sekolah itu ada wifi ya, tapi tidak pengaruh. Betul. Paling kalau kondisi lagi hujan ya, tuh udah nggak bisa dipakai itu Pak. Inilah jalan tempat. Iya, udah jadi pegunungan. Pegunungan. Jadi susah ya Pak ya sinyalnya. Nah, itu dia Bu. Terus Bu, kira-kira ada solusinya nggak nih Bu? Karena jaringannya seperti ini kan kalau mengandalkan wifi sekolah kan kayaknya ini jarak juga nggak terlalu nyampe Bu ya? Iya, enggak. Kira-kira Ibu ada solusinya nggak tuh Bu? Solusinya paling saya nge-hotspot ya dari temen yang memang sinyalnya bagus ya, maksudnya gitu ya. Jadi paling itu aja Pak, nge-hotspot ke temen, nebeng. Nebeng aja. Tapi harus modal kuota juga Iya Bu. gitu. Oke, Bu, itu dia. Sebelum ke ATM nih Bu, ini saya juga akan memberikan catatan khusus yang sudah saya tulis ke Ibu. Berdasarkan hasil saya observasi barusan ya Bu ya. Iya betul. Yang pertama, ya tadi ya seperti saya bilang, Ibu sudah bagus nih Bu dalam mengajar nih, sudah sesuai dengan RKP-nya yang kemarin sebelumnya Di-upload ya. ya. Terus udah gitu, Ibu juga tadi udah diawali dengan testing, ya anak-anak bisa ngatakan dulu. Iya betul. Nah, terus juga ini juga dari pembelajarannya anak-anak juga pada antusias ketika di pembagian kelompok dan juga diskusi, ya kan? Iya betul. Nah, dan itulah kelebihan Ibu, tapi ini mah berdasarkan data yang saya ambil, Iya. ada beberapa kekurangan Ibu. Iya apa itu Pak? Iya. Kira-kira yang harus saya perbaiki. Harus disesuaikan dengan metode pembelajaran sekarang. Iya. Di sekarang itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yang merdeka belajar itu ya Pak Iya, ya? merdeka belajar. Iya, iya. Ya. Untuk merdeka belajar ini, kalau bisa saya lihat dari barusan, Iya. Ibu itu baru berdiferensiasi proses. Gitu ya. Ada beberapa tahapan kan tadi kan Iya kita betul betul. belajarnya ya. Betul Pak. Itu namanya diferensiasi proses Bu. Ya. Nah, tapi saya sih pengennya nih Bu ya, pengennya Ibu
dalam berdiferensiasi itu ada juga Bu diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, sama ada diferensiasi produk. Mungkin harapannya ke depannya bukan hanya salah satu aja, syukur-syukur Tiga-tiganya. dan apalagi tiga-tiganya Sampai ke tindakan gitu. ya, sampai ke praktek gitu ya. Iya, jadi produknya nanti hasilnya Iya. anak bisa apa gitu, berbeda-beda Iya. nanti hasilnya Bu. Iya gitu. Apalagi kan di pelajaran prakarya ya tidak hanya teori, harus praktek juga gitu. Itu maksud saya. Jadi mungkin ini kekurangan ibu, Iya. mungkin masih belum tahu juga atau bagaimana. Iya. Tapi Iya. kalau saya lihat dari tadi barusan ibu ya, Iya. dia sudah masuk ke diferensiasi proses. Ya. Seperti bisa tiga-tiganya ya ke depannya. Mudah-mudahan kedepannya ya Pak ya, karena butuh waktu ya Pak ya. Iya betul betul. Ya. Nah Bu, untuk ini rencana tindak lanjut ibu ke depannya nih, Iya. ibu ingin seperti apa nih dalam belajar nanti nih berdasarkan hasil pasca observasi barusan ini? Kedepannya saya sih pengen lebih menyenangkan lagi ya. Menyenangkan. Kata Bapak kan tadi katanya saya sudah metode pembelajarannya sudah menyenangkan. Iya, Nah betul. saya mau bikin lebih menyenangkan lagi gitu Pak. Iya. Tadi dengan salah satunya tadi apa? Pakai Media pembelajaran kayak puisi. puisi tadi barusan Iya. ibu ya? Iya. Nah, puisi. Nah, terus kira-kira ada lagi nggak Bu selain menggunakan media? Paling saya nanti akan mengadakan praktek Pak. Praktek? Iya. Wah. Untuk mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ya Pak ya, minta doanya mudah berjalan. Amin. Jadi pengen lihat nih kan? Boleh, boleh, Pak. Boleh, nggak ya. sabar. Kira-kira kapan nih Bu rencananya mau dilaksanakan ini? Paling kalau udah observasi Pak, kalau udah beres ini gitu ya, nanti saya akan bikin rencana lagi buat anak-anak. Untuk tanggalnya saya belum bisa mastiin, karena saya juga kan harus diskusi sama anak-anak. Perkiraan bulan depan? Tahun depan? Kalau tahun depan enggak Pak, kejauhan. Iya. Iya, paling insya Allah bulan depan. Bulan depan. Iya, bulan depan. Saya tunggu loh Bu bulan depan. Siap Bapak, tenang aja. Oke, untuk pertanggungjawabannya bagaimana nih? Siap dipantau oleh siapa saja nih kira-kira nih? Yang Jadi pastinya ya kepala sekolah, kemudian kurik semua aja deh rekan guru dan pihak sekolah. siap. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Iya, ya. betul. Oke, good. Aduh, senang banget nih bisa ngobrol sama Ibu nih. Kira-kira bagaimana nih Bu? Setelah kita pasca observasi ini, kira-kira perasaan Ibu nih? Udah lega ya, yang tadinya saya ada perasaan was-was gitu ya, maksudnya ada gimana gitu, udah begitu ya rasanya. Tapi setelah observasi ternyata enjoy juga gitu dan enak juga ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan adanya observasi ini kita juga bisa menemukan solusi-solusi dari yang terjadi dari permasalahan Amin. dan semoga juga pendidikan khususnya di sekolah kita bisa lebih baik lagi. Amin. Oke Bu, kalau gitu saya tunggu lagi nih untuk Siap. pertemuan selanjutnya. Saya Insya ini Allah. tuh tadi yang praktek tuh pengen lihat juga nih Bu ya. Boleh Pak. Apa share lagi nanti Bu? Yang itunya prakteknya saya bikin dari limbah ini Pak, plastik Limbah Pak. plastik ya? Iya. Oh, siap. Siap. Saya tunggu aksinya untuk Oke, Pak. limbah Siap, Pak. bulan depan. Bulan depan Pak. Iya, Nah, itu siap. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bu, dan Siap. mudah-mudahan tidak ada Kendala. kekurangan untuk ya, tidak ada kendala untuk ke depannya. Iya, siap Dan juga mohon Bapak. maaf apabila saya punya salah nih sama Sama, ini. saya juga mohon mohon guru maaf. ya Bu ya. Saya juga mohon maaf ya Pak ya, karena mestinya belum sempurna banget, masih ada kekurangan. Iya, di sini kita sama-sama saling melengkapi Bu. Iya Pak, terima kasih juga ya Bapak ya. Itu saya pamit. Iya, Aku mohon Bapak. bisa. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bapak.